Ya salah dong. Harusnya 973 19. Ini gue keluar nih. Audi. Boleh kartu bedanya pinjam nggak, Kak? Ih, ngan duaan.
Akan dibuka jam 9 ya. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kumaha dengan ini ada air maya? Hah? Halo? Ya. Naon? Saya musik segala rupa. Halo?
kurang. Wah, hanya. Pesan gitu, Mah. Neng, hari dia bisa dikasih juga ya. Tapi tambahan kota nam bisa beli tidinya. Hah? Perumahan? Belum paling lah itu. Hah? Awal kan. Kurang di 200 mega. Hah? Kaget kali enggak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk teman-teman diharapkan untuk menyalakan. Sekarang kita mulai. Selamat datang kepada Pak Edi Suresman di Zoom kali ini. Si Demet dia ngegel siapa? Diasupun. Wah! Teman diharap untuk unmute ya. Tambah seberapa? Tambah berapa kota? Hah? Tambahan nanti sana. Halo. Nih, iya. Mana nih? Gambaran apa cara ya? Teman-teman diharapkan suaranya ya. Nah, baik untuk kegiatan kali ini Kelompok berapa? Ini 5. Bismillahirrahmanirrahim. Diminta mahasiswanya untuk di-off-kan dulu mikrofonnya, Neng. Ya. Sudah. Bukan. Oh, yang nulis materi batur.
Baik, acara akan segera kita. Untuk teman-teman diharap untuk menonaktifkan suaranya terlebih dahulu ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Ilahi Robi atas rahmat dan hidayahnya yang telah mempertemukan kita pada hari ini, tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2020. Dalam acara Pekanan Kuliah Duha Tatap Muka Daring Tutorial PAI DPU Universitas Pendidikan Indonesia semester ganjil 2020 pekanan kedua. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada uswatun hasanah sepanjang masa, juga kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Ermaya Sukmawarti sebagai MC di Pekanan Kuliah Duha PAI kali ini yang bertemakan Masjid sebagai Pusat Pembinaan Umat dengan dosen narasumber yaitu Bapak Dr. Edi Suresman, SPD MAG. Nah, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya sebelum dimulai pematerian Pekanan Kuliah Duha kali ini akan ada jargon khusus tutorial PAI. Sebelumnya diaktifkan dahulu ya mic-nya dan ikuti saya. Nah, jika saya bilang tutorial, kalian jawab cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Mengerti? Mengerti. Mengerti, Kita praktekkan ya. Ya. Kita praktekkan. Tutorial. Cerdas. Cerdas. Istiqomah. Allahu Akbar. Wah, kurang semangat nih. Kita coba lagi ya sekali lagi. Tutorial. Cerdas, ikhlas, istiqomah. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah terlihat pesertanya sudah sangat antusiasnya mengikuti pekanan hari ini. Buat resume di pekanan kali ini karena itu sebagai syarat hadirnya teman-teman para peserta PAI kali ini. Paham? Paham. Nah, selanjutnya mari kita simak pematerian mengenai masjid sebagai pusat pembinaan umat oleh dosen narasumber kita yaitu Bapak Dr. Edi Suresman SPD MAG. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam walladzi amarna bi iqamati syi'ari dinil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Syukron jazila ala Ermaya yang telah memberikan kesempatan pada Bapak untuk menyampaikan kewajiban Bapak yang ditugaskan oleh Departemen Pendidikan Umum memberikan materi pada pagi hari yang cerah ini. Insya Allah kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Betul? Sehat walafiat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kalau begitu bagaimana jargonnya? Tutorial PAI
Cerdas. Cerdas. Istiqomah, Allahu Akbar. Akbar. Alhamdulillah. Kalian ingin cerdas? Ingin cerdas? Cerdas sekarang kalian sudah bukti cerdas. Ya. Jadi sudah bukti cerdas artinya mengikuti kegiatan ini. Nah, kalau yang tidak mengikuti kegiatan ini itu artinya kurang cerdas atau tidak cerdas. Nah, kemudian yang kedua yaitu istiqomah, ikhlas ya. Nah, jadi harus ikhlas. Anda semua Iwan dan Uti mengikuti ini harus ikhlas supaya ada nilai plus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Iwan dan Uti sudah mengorbankan waktunya ya. Orang lain pada kesempatan ini mungkin sedang jalan-jalan itu. Sedang apa segala macam. Nanti jalan-jalannya kita sudah selesai kegiatan ini bisa ya, masih banyak waktu. Nah, yang ketiga istiqomah. Nah, istiqomah ini tidak bisa dinilai sekarang. Istiqomahan Ikhwan dan Uti bisa dinilainya nanti setelah selesai kegiatan tutorial. Ikhwan dan Uti semua itu terus melanjutkan datangnya ke Masjid Al-Furqan Universitas Pendidikan Indonesia ya. Siap melanjutkan setelah selesai ini? Iwan dan akhwat semua siap melanjutkan setelah kegiatan? Insyaallah siap, Pak. Mudah-mudahan yang menyebutkan siap oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik dan hidayah terus. Amin. Ya. Amin. Iwan dan akhwat akan sukses semua yang dicita-citakannya ya. Nah, tapi kalau yang tidak istiqomah, wah itu tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kesuksesan. Itu pengantar ya. Nah, ya, Iwan dan akhwat sekalian, jadi masjid sebagai pembinaan umat itu. Nah, bagaimana kita bisa melihat masjid menjadi sebagai pembinaan umat? Nah, Bapak akan mulai dari ayat Quran dulu ya. Nah, itu ayat Quran dulu. Nah, itu ternyata itu hadis kursi, itu hadis kursi. Ya, hadis kursi. Jadi dia hadis kursi disebutkan inna buyuti fil ardi al masajid wa inna ummaruha wa inna juwari ummaruha. Nah, kata Allah, rumah-rumahku di muka bumi ini adalah masjid-masjid. Dan yang mengunjunginya adalah yang memakmurkannya. Siapa yang memakmurkannya itu? Nah, itu di bawahnya ada ayat Quran. Surat At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah. Nah, orang yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah itu yang pertama man amana billah. Indikatornya pertama iman kepada Allah. Ya. Nah, landasannya yang pertama iman kepada Allah. Nah, yang bagaimana yang beriman itu? Iya kayaknya ini. Tasbihun bil qalbi wa takrirun bil lisan wa amalun bil arkan. Membenarkan dengan hati kita bahwa Allah itu segala-galanya. Allah itu yang memberikan kecerdasan kepada Ikhwan dan akhwat. Allah itu yang memberikan rizki, sehat, walafiat kepada Ikhwan dan akhwat. Ya. Nah, itu landasannya. Dilisankan, alhamdulillah pagi hari yang cerah ini kami semua ya Allah diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kami bisa hadir di dalam kegiatan tutorial PAI ini. Nah, itu artinya dengan ikrar lisan. Nah, yang kedua amal yaumil akhir. Yakin bahwa hari akhir itu akan datang. Ya.
Nah, hari akhir itu akan datang. Wajib kita meyakini adanya hari akhir, ya. Kenapa? Kalau tidak ada hari akhir rugi itu. Jadi ada 3 indikator orang yang yakin adanya hari akhir. Yang pertama, sense of law, kesadaran akan hukum. Yang kedua, sense of love, kesadaran akan rasa dicintai dan mencintai. Dan yang ketiga, sense of justice, kesadaran akan rasa keadilan. Nah, itu 3 indikator. Nah, yang ketiga yang akan memakmurkan masjid itu aqamas shalah. Jadi menegakkan atau mendirikan sholat. Keempat, wa'atus zakah, mengeluarkan zakat. Jadi ikhwan dan akhwat harus punya tekad, niat ingin mengeluarkan zakat. Jadi bukan menerima zakat, ya. Nah, jadi harus siap gitu. Nah, dan yang kelima yaitu walam yahsya ilallah. Apapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa ulaika yakunu minal muhtadin, yang begitu mendapatkan petunjuk. Nah, itu apa? Sekarang masjid itu apa sih? Nah, masjid itu isi makan daripada sajadah yasjudu. Jadi masjidun, jadi tempat sujud. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat fungsi dan peran masjid pada saat zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi tidak kurang dari 24 fungsi masjid ya pada waktu zaman Rasul. Nah, yang pertama itu tempat beribadah. Ya, tempat beribadah. Nah, yang kedua itu tempat penginapan. Jadi dulu itu masjid itu dijadikan sebagai penginapan bagi para musafir ya yang tidak memperoleh tempat. Ya dulu kan belum ada hotel segala macam ya. Kalau sekarang ya tidak susah. Ya, di samping kiri kanan Masjid Al-Furqan itu banyak hotel, ada penginapan ya segala macam. Nah, nanti kalau yang tidak kebagian, yang tidak punya uang, yang ini harus ditampung ya. Makanya di Al-Furqan Bapak suka memberikan kesempatan itu di lantai 4 gitu bagi memang orang yang benar-benar membutuhkan ya, membutuhkan dan memang tidak punya uang gitu ya untuk membayar di hotel atau di penginapan di tempat yang lain. Nah, yang ketiga itu tempat diklat khusus ya. Jadi masjid ini dijadikan sebagai tempat pendidikan dan latihan khusus ya, keterampilan-keterampilan yang diberikan. Nah, makanya pada waktu itu ya para sahabat Nabi ya, itu mempunyai keterampilan-keterampilan ya. Nah, seperti yang kita juga sekarang ada latihan-latihan ya. Nah, kemudian yang keempat, masjid juga dijadikan sebagai tempat untuk bisa memberikan santunan sosial. Jadi santunan sosial, jadi memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita, kepada tamu kita yang memang sangat membutuhkan ya bantuan sosial. Ya, kadang-kadang ini sering datang juga ke Al-Furqan itu, ya yang dari jauh tiba-tiba datang, Pak katanya ini kehabisan ongkos, ya kekurangan sekian. Nah makanya perlu ada di situ Baitul Mal wa Tanwil ya itu untuk bisa menjadikan sumber bantuan sosial. Nah kemudian yang kelima itu tempat latihan bela diri. Jadi dulu itu masjid itu dijadikan tempat latihan bela diri. Siap, makanya para sahabat dulu itu siap tempur melawan musuh-musuhnya.
Ya, melawan lawan yang tidak senang kepada Islam, yang tidak senang kepada umat Islam. Nah, gitu ya. Nah, ini untuk jadi dulu makmur betul tuh ya masjid itu. Nah, ini memakmurkan masjid itu. Jadi betul-betul makmur. Nah, ini tugas kewajiban sebagai imarah ya, memakmurkan. Di samping tugas idarah, mengelola. Nah, dan yang paling susah itu memang riayah, pemeliharaan supaya tetap eksis, supaya tetap bisa dinikmati, supaya tetap jamaah itu senang. Nah, itu yang agak berat ya. Yang agak berat, apalagi masa musim pandemi COVID-19 sekarang ini yang seperti kita masih hadapi. Nah, kita lanjutkan. Nah, yang keenam itu bisa menampung para pengungsi. Jadi dulu itu masjid itu bisa dijadikan menampung para pengungsi ya. Nah, berikutnya masjid itu juga bisa dijadikan sebagai semacam rumah sakit. Ya. Nah, jadi kalau ada orang yang sakit, ada yang pingsan, ada yang macam-macam ya, sakit yang tidak diinginkan oleh kita. Nah, itu masjid itu harus bisa merawatnya dalam keadaan darurat ya, sebelum dibawa ke poliklinik atau ke rumah sakit yang umum. Nah, kemudian berikutnya juga, nah ini yang paling ditakuti oleh umumnya manusia, orang, yaitu sebagai rumah jenazah. Nah, takutnya Iwan dan Awad juga betul nggak? Kalau dijadikan rumah jenazah, nah, makanya kan orang-orang pada ingin setelah akhir hayatnya itu ingin dibawa ke masjid, ya. Walaupun sehari-harinya juga tak ke masjid. Tapi pas saat itu keluarganya itu menginginkan untuk dibawa ke masjid. Nah, Iwan dan Awad jangan gitu ya. Jadi harus sehari-harinya dan setiap harinya ke masjid. Berikutnya, masjid juga harus bisa dijadikan sebagai tempat untuk bisa memutuskan persoalan-persoalan rumah tangga. Ya, persoalan rumah tangga. Nah, kemudian berikutnya masjid juga bisa dijadikan tempat pengadilan, ya, tempat pengadilan. Tempat pengadilan di antara banyak itu. Sekarang itu yang terjadi perceraian, ya, perceraian di dalam kalangan keluarga. Itu masa COVID-19 ini, kemarin laporan dari Jakarta, itu perceraian itu sudah lampu merah. Ya, istri menggugat cerai kepada laki-laki itu hampir 80%. Suaminya yang murtad itu kurang lebih ada 1.500 pasangan murtad keluar dari Islam. Ya. Iwan dan Awad, yang lainnya juga, itu masjid itu bisa dijadikan sebagai tawanan perang pada waktu itu ya. Berikutnya juga bisa masjid itu menjadi penerima tamu-tamu VIP, lintas agama, ya. Jadi itu boleh tuh. Jadi masjid itu dijadikan sebagai tempat penerima tamu VIP. Nah, zaman Rasulullah itu lintas agama disediakan tempat khusus, ya. Dan berikutnya penitipan barang berharga. Nah, jadi mestinya masjid itu harus aman. Ya, jadi aman, harus bisa menjaga kalau ada jamaah yang menitipkan barang berharga. Nah, kemudian rumah Rasulullah itu sering didatangi seniman dan nyanyi itu di rumah Rasul itu ya. Nah, kemudian para sahabat ada yang protes. Kenapa ya protes ke orang yang masuk ke rumah Rasul itu kemudian nyanyi? Kemudian Umar bin Khattab protes. Kenapa kamu katanya masuk ke rumah Rasul nyanyi-nyanyi dalam lagu? Nah,
Kemudian Rasul menjawabnya, wahai Umar, katanya, ya biarkanlah hari ini adalah hari Id dari sholat hari raya, jadi bergembiranya. Ternyata dibolehkan itu ya, nyanyi itu, lagu itu ya, karena mempunyai nilai estetik. Jadi kalau orang tidak senang seni, itu tidak akan memiliki nilai keindahan. Ya. Ya, sudah barang tentu seninya yang seperti apa. Ya. Nah, kemudian bisa masjid itu sebagai balai pertemuan. Jadi menara masjid itu bukan hanya gagah-gagahan, tapi menara masjid itu merupakan kontrol sosial. Makanya itu menara di Al-Furqan itu tinggi itu ya. Dan yang terakhir, masjid itu harus bisa memberdayakan umat. Nah, kalau masjid bisa memberdayakan umat, maka umat pun itu akan bisa sejahtera. Nah, itu Ikhwan dan akhwat sekalian, melihat dari fungsi dan peran masjid yang dikembangkan pada zaman Rasul dan para sahabat pada waktu itu, maka jelas bahwa masjid itu merupakan pembinaan umat, menyiapkan umat supaya menjadi berkualitas, ya. Nah, oleh karena itu para sahabat Nabi pada waktu itu ada 5 indikator kalau bekerja itu kinerjanya, ya. Nah, yang pertama kerja keras, ya. Yang kedua itu kerja cerdas. Nah, yang sudah dimiliki oleh Ikhwan dan akhwat, ya. Itu kerja cerdas. Yang ketiga, kerjanya berkualitas, tidak asal-asalan. Jadi, dari Ikhwan dan akhwat itu mengerjakan tugas itu tidak boleh asal-asalan, asal jadi ya. Tapi harus berkualitas. Nah, yang keempat, nah, sudah ada di tutorial juga itu harus kerja ikhlas. Ya. Nah, dan yang kelima harus kerja tuntas. Nah, kalau 5 kinerja dimiliki oleh Ikhwan dan akhwat sekalian, maka Ikhwan dan akhwat masa yang akan datang, insya Allah akan cemerlang ya di depan kehidupan Ikhwan dan akhwat semua. Oke. Nah, itu yang berikutnya. Oleh karena itu, orang yang senang datang pergi ke masjid itu merupakan tamu-tamu Allah. Nah, karena apa? Karena masjid itu adalah milik Allah, ya. Nah, karena merupakan tamu-tamu Allah, maka orang yang senang memakmurkan masjid, menjaga, memelihara ketahanan masjid, dan mengelola masjid dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab, maka kehidupannya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dimuliakan oleh Allah? Ikhwan dan akhwat? Mau? Tiga orang kok kalimat. Mau tidak? Siap? Mau. Nanti kalau sudah stop COVID-19 itu harus sering-seringlah ke Al-Furqan ya. Setiap waktu. Siap. Jadi amin. Bapak doakan mudah-mudahan Iwan dan akhwat semua ya, mudah-mudahan sering nanti ke Al-Furqan. Kalau bisa 5 waktu mulai dari subuh. Sebab tiap subuh itu ada Islamic Studies, kajian Islam setiap subuh dari Senin sampai Minggu. Ya, itu ada macam-macam keilmuan, disiplin ilmu keislaman. Ada filsafat Islamnya, ada akidahnya, ada akhlaknya, ada tafsirnya, ya, ada bimbingan konseling Islaminya. Pokoknya berbagai disiplin ilmu yang dikaitkan dengan disiplin ilmu yang digeluti oleh Ikhwan dan akhwat itu diadakan di Al-Furqan. Tiap subuh itu pesantren berjalan. Nah, kemudian yang malam diskusinya itu malam Selasa, Senin malam Selasa dan malam Jumat. Nah, itu bisa dimanfaatkan peluang-peluang itu
supaya ikhwan dan akhwat menjadi ilmuwan yang islami ya. Nah, jadi ilmuwan yang islami atau yang alim yang ilmiah. Nah, kalau yang dari prodinya PAI jadi alim tapi ilmiah. Kalau yang prodinya dari di luar PAI maka menjadi ilmuwan yang islami. Cendekiawan yang muslim. Nah, ingat ya bahwa agama dan ilmu itu tidak boleh dipisahkan. Harus bersatu, harus integrasi. Ya, tidak boleh dipisahkan. Sebab semuanya ilmu itu sumbernya pusatnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ilmu tanpa dilandasi dengan agama yang kuat, dengan iman yang kokoh, maka orang yang berilmu itu hidupnya akan sesat seperti orang buta ya, nanti jalannya papah-papah, bisa ditajong di jalan dan bisa dijungkel ya. Nah, yang tidak ngerti bahasa Sunda tanyakan ke orang Sunda. Nah, sebaliknya orang yang hanya beragama saja, hanya iman saja ya, hanya wirid saja di sholat, usaha kurang gitu ya. Kerja keras tidak, kerja cerdas tidak, kerja kualitas tidak, kerja tuntas tidak, apalagi kerja ikhlas, maka yang begitu hidupnya akan lumpuh. Ya, tidak akan bisa berkompetisi dengan yang lain. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, maka Bapak mengajak mudah-mudahan ikhwan dan akhwat bisa istiqomah. Begitu pengantar ya. Bapak kembalikan kepada host Hermaya, dipersilakan kalau ada yang bertanya atau yang menyampaikan pendapat yang lain. Terima kasih. Halo Emma ya. Halo? Terdengar? Terdengar, Kak. Oh ya, terima kasih. Mana suaranya kecil? Halo? Ya. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa mengenai masjid sebagai pusat pembinaan umat. Semoga ilmu-ilmunya dapat bermanfaat bagi kami semua. Dan selanjutnya dipersilahkan kepada peserta yang ingin bertanya mengenai pematerian yang telah disampaikan oleh Bapak. Dipersilahkan untuk menggunakan fitur chat dengan format perwakilan jurusan fakultasnya, silakan sebutkan jurusan dan fakultasnya. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya di fitur chat ya.
Silakan kepada perwakilan fakultasnya atau jurusannya. Ayo teman-teman, siapa yang mau bertanya? Silakan untuk Delia. Iya toh. Tidak, di fitur chat saja. Nah, ada pertanyaan dari Syaira Delima dari Pendidikan Bahasa Perancis Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra. Izin bertanya, tadi ya untuk teman-teman untuk dinonaktifkan suaranya, Mak. Pertanyaannya tadi disinggung soal musik yang diperbolehkan. Apakah itu ada dalilnya, katanya Pak? Seperti itu. Kepada Bapak, silahkan untuk menjawab pertanyaannya. Ya. Ya, terima kasih. Ini dari jurusan Perancis ya. Iya, Pak. Itu saya kan tadi katakan itu hadisnya dari hadis asar ya. Jadi tatkala para sahabat itu datang ke rumah Rasul, nah kemudian ada nasyid ya, lagu ya, nyanyi itu. Nah kemudian ditegur oleh Umar bin Khattab, bahkan oleh Abu Bakar. Nah kemudian tatkala ditanyakan, kenapa kamu katanya berani-beraninya nyanyi di rumah Rasul. Nah, terus kedengaran oleh Rasul tatkala menegur itu, justru Rasul sendiri, "Hai Umar," katanya. Abu Bakar, biarkan, kata, hari ini adalah hari Id, hari raya, hari kegembiraan. Jadi saat-saat tertentu, saat memperoleh kegembiraan, kebahagiaan, ternyata Rasul membolehkan itu, ya. Nah, itu jadi hadis asar, ya. Jadi begitu, ya. Nah, sudah barang tentu sekarang terjadi ikhtilaf ya, seni-seni yang seperti apa yang dibolehkan dan seni-seni apa yang tidak diperbolehkan ya. Jadi kita sekarang ada fikih kontemporer yang beristihad ya. Jadi seni yang diperbolehkan adalah yang bisa mengajak dakwah. Kan para wali juga dulu menyebarkan Islam di kita di Indonesia itu melalui budaya seni ya, dan bisa menyebar luas. Sekarang tidak kenal kan Roma Irama tuh kan, itu seninya mengandung dakwah semua kan begitu ya. Coba itu luar biasa kan. Begadang jangan begadang, begadang tiada artinya, begadang boleh saja kalau ada perlunya, gitu kan? Jadi kalau ada perlu, kalau tidak perlu jangan, nanti jadi sakit, jadi penyakit begitu ya. Nah, itu kan luar biasa itu. Lagu-lagu yang dari Roma Irama itu, syiar dan dakwah. Beda kalau lagunya yang mengundang macam-macam di pikiran akhwat dan ikhwan ya. Itu yang makanya harus pilih-pilih. Jadi life is choice ya, hidup ini pilihan. Milih mana? Milih yang mau ke surga atau mau milih yang ke neraka. Nah, kalau milih surga, dengarkan seni-seninya juga yang menuju surga.
Gitu ya. Jadi jangan seperti terbalik dalam lagu juga itu. Surga yang engkau inginkan, neraka yang engkau yang engkau lakukan. Nah, jangan sampai begitu. Ya. Nah, oke. Itu ya, Ermaya. Ayo silakan, ada lagi? Baik, Kak, terima kasih atas jawabannya. Ada lagi dari PKOFPOK. Pertanyaannya, pendapat Bapak jika ada masjid yang tidak memperbolehkan tidur di masjid. Oke, kurang keras. Gak kedengaran. Ya, Pak. Pertanyaannya dari Muhammad Arif dari PKOFPOK. Izin bertanya. Nah, pertanyaannya, bagaimana pendapat Bapak jika ada masjid yang tidak memperbolehkan tidur di masjid? Nah, itu bagaimana katanya Pak? Seperti itu. Bapak tidak kedengar barusan. Yang putus. Ya, pertanyaannya seperti ini, Pak. Ya, pendapat Bapak jika ada masjid yang tidak memperbolehkan tidur di masjid itu seperti apa? Seperti itu, Pak. Ya, Kak. Jadi tidur di masjid itu tidak boleh gitu. Karena masjid bukan untuk tempat tidur gitu. Tapi kan itu tadi Bapak bilang ada penginapan ya. Artinya disediakan bukan di masjidnya, kan bisa di sekitar masjid, samping kiri, samping kanan itu kan bisa. Seperti di Jogokarian tuh di Jogja, itu penginapannya dibuat di samping kiri, samping kanannya dan sekitarnya. Nah di Al-Furqan baru hanya ada untuk muadzin dan untuk imam. Nah, untuk tamunya belum disediakan karena dilarang oleh bidang perencanaan. Tadinya mau buat itu Al-Furqan itu di samping kiri itu ada lahan. Ya, buat untuk asrama santri model di Darut Tauhid. Nah, tapi itu karena desainnya kampusnya tidak dibolehkan oleh Biro Sarana Prasarana. Jadi kita terkendala karena ini aturannya terikat oleh aturan birokrasi dan pemerintahan. Nah, jadi kita bukan tidak bisa mengembangkan Jogokarian. Nah itu. Tapi kalau misalnya mabit, Anda di Al-Furqan gitu ya, tiba-tiba ketiduran, nah itu lain soal. Itu mah niatnya lain rek tidur, tapi mau mabit gitu ya, tapi ketiduran, kecapean, nah itu lain soal. Oke, ya. Terus. Baik, Pak, terima kasih jawabannya. Jadi intinya untuk tidur di masjid itu tidak diperbolehkan ya, Pak. Tapi disediakan tempat-tempat. Jangan niat mau tidur, tapi lamun ketiduran lain soal. Kan seperti ini jembatan nunutan gitu. Ya, baik, ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Ini dari Doni Rafriana dari dari PKO juga. Pertanyaannya, mengapa masjid sebagai tempat latihan bela diri, sedangkan pada masa sekarang bercanda di masjid saja tidak dianjurkan? Seperti itu. Ya, dulu zaman Rasul itu para sahabat itu menyiapkan itu segala macamnya. Dan di pesantren-pesantren kita, ya, zaman dulu sampai sekarang malah masih ada pesantren yang tetap eksis itu. Karena harus siap-siap. Siap-siap kita mempertahankan, membela diri kita tatkala ada orang yang menyerbu pada kita. Dulu Al-Furqan juga dijadikan tempat itu di koridor-koridor.
Kemudian di taman itu ada perisai diri, Al-Furqan. Dulu itu ada. Nah, jadi sekarang juga ada itu yang latihan malam-malam di halaman Al-Furqan ya, bukan di ruang utamanya, tapi di halamannya, di halaman, di koridor, di selasar. Nah itu diperbolehkan karena kita mukmin ini harus kuat fisiknya. Fisiknya harus kekar, harus tahan banting, tidak boleh mudah sakit. Nah itu salah satunya adalah olahraga bela diri. Begitu. Jadi kan mukmin yang kuat itu lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin-mukminat yang lemah. Ya, itu. Jadi kita ini harus kuat-kuat, harus hebat-hebat. Fisik dan psikis itu. Jangan cengengesan, ya. Gitu. Apalagi Anda sebagai generasi milenial. Ya. Generasi industri 4.0. Nah, apalagi sebentar lagi nanti ke 5.0, ya. Nah, itu harus hebat. Sebab nanti tantangan bagi Iwan dan Awat sekarang ini ke depan itu lebih dahsyat daripada yang sekarang. Ya, sekarang baru oleh COVID Corona 1 saja sudah kelabakan di dunia ini ya. Nah, itu Allah baru menurunkan 1 saja. Nah, oleh karena itu harus imunisasinya itu harus hebat. Salah satunya adalah dengan olahraga teratur, salah satunya dengan bela diri. Oke, gitu. Ada lagi? Kalau tidak ada cukup dihentikan. Ya, Coba Pak, Bapak ya, mau keluar kota ini. Oh, ya karena Halo? ya, halo. Ya. 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 Terima kasih kepada Bapak atas jawabannya. Nah, karena pertanyaannya saya cukupkan tiga orang penanya saja, jadi kita cukupkan untuk sesi diskusinya ya. Nah, sekarang kita menuju ke penghujung acara yaitu penutupan. Demikian rangkaian acara Pekanan Kuliah Duha PAI Tatap Muka Daring Tutorial PAI DPU Universitas Pendidikan Indonesia semester ganjil 2020-2021 pekan kedua. Dan marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Ya. Jadi Bapak sudah boleh meninggalkan forum ya? Boleh Pak. Terima kasih banyak ya. Bapak. Terima kasih ya. Ini Bapak mau keluar kota. Sorry. Ini saking cintanya kepada tutorial nih. Jadi ya, alhamdulillah bisa terpenuhi ini kewajiban ya, yang diminta. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Saya Ermaya Sukmawarti mohon undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta, Waalaikumsalam. jangan lupa mengisi link presensi out-nya ya, yang telah dibagikan oleh pengurus di kolom chat. Baik. Masih teh. Alisa. Iya, sama-sama. Yang udah ngisi link presensi out-nya boleh keluar dari room meeting ini. Kasih teh.